Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita untuk berusaha meninggalkan semua larangannya. Dan marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat bersama-sama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik, yaitu berupa ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ali Az-Zurjani menyatakan yang disebut rizki itu adalah pemberian dan karunia, baik konkret maupun abstrak. Kalau sudah demikian masalahnya, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini rizki pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Bahkan tidur itu pun sendiri itu adalah sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap berbagai rizki yang amat banyak ini, yang apabila kita mau menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta satu, yaitu untuk bisa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kamu bisa bersyukur, maka aku akan tambahkan. Dan jika kalian tidak bersyukur atau ingkar, maka ingatlah azabku itu sangat pedih. Jadi ayat ini mengatakan nikmat itu bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak bisa dan pandai untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, dan orang kaya pun bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Itu pun karena bisa bersyukur atau tidak bisa untuk mensyukurinya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, dan pejabat pun bisa terjungkal ke neraka itu juga karena jabatannya. Itu karena bisa bersyukur atau tidaknya untuk mensyukurinya. Orang alim bisa sampai ke surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk ke neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Itu karena syukur atau tidak bisa untuk mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mensyukuri nikmat itu ada dua macam, yaitu nomor satu, syukur qauli, yaitu syukur dalam bentuk ucapan dengan mengucap alhamdulillah. Ini adalah bentuk syukur yang mudah untuk dilakukan, karena yang berat itu adalah yang kedua, yaitu syukur fi'li, yaitu syukur dalam bentuk perbuatan yang disertai rasa ikhlas untuk menerima suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya, yaitu syukur yang sesungguhnya.
Bahkan dengan pandai bersyukur yang disertai rasa ikhlas, itu juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan sebaliknya, jika kita tidak bisa bersyukur, maka itu akan membuat kita semakin sakit. Suatu contoh, ada seorang penggembala domba yang menggiring seekor domba tersebut untuk dibawa ke suatu tempat yang banyak rumputnya. Akan tetapi domba ini memberontak. Maka semakin domba ini memberontak pada penggembala, maka semakin sakitlah domba ini karena terjadi saling tarik-menarik. Akan tetapi sebaliknya, jika domba ini mau dan mengikuti giringan penggembalanya, maka dia tidak akan sakit dan malah akan menemukan rumput yang sangat banyak dan segar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga dengan kita. Di saat kita diuji oleh Allah dengan memikirkan urusan dunia yang begitu rumit, kalau kita semakin memikirkannya, maka akan semakin lemas dan sakitlah raga kita. Karena lelah memikirkan masalah itu. Karena dengan keadaan seperti itu, maka aliran darah ke otak akan tersumbat dan akan mengakibatkan dan menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya. Dan sebaliknya, jika kita bersabar, bersyukur dan ikhlas atas semua masalah dan bisa memupus semua masalah dan kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kondisi seperti ini, peredaran darah dan syaraf di otak ini akan lancar dan tidak tersumbat sehingga jasmani kita tetap sehat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka pasti azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia, perlu bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat kehidupan yang sudah diberikan. Lewat kata-kata bersyukur, kita dapat menyampaikan ucapan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan selalu tercukupkan. Selain menemukan kebahagiaan dan ketenangan batin, selalu bersyukur dapat membawa kondisi fisik dan pikiran menjadi lebih baik. Dan akhirnya semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mudah bersyukur atas segala nikmat, sehingga kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi gurur, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hudakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin wardu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ya rabbal alamin. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin baldatana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifat was-sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa amin buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi